Halo semuanya, apa kabar? Kalian hari ini pasti baik dong. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi dan perubahan energi. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Selani Julia Habiahan, NPM 1909136. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mari kita saksikan ya guys. Energi dan perubahannya. Pertama, kita harus tahu apa itu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, tindakan atau pekerjaan atau usaha. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat kita rasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, pada setrika terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat dirubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, jumlah total energi dalam suatu sistem hanya akan berubah ketika masuk atau keluarnya suatu energi. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi kimia. Lampu senter bisa menyala karena ada sumber energi, yaitu batu baterai. Batu baterai memiliki energi kimia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sumber energi kimia antara lain makanan, bahan bakar, minyak, kayu bakar, dan aki. Jadi energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Yang kedua adalah energi kinetik, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Bola yang bergerak memiliki energi kinetik sehingga mampu memecahkan kaca. Contohnya mobil yang bergerak, angin yang berhembus, dan baling-baling kipas angin yang bergerak. Yang ketiga adalah energi listrik. Energi listrik timbul dari perpindahan muatan-muatan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Misalnya listrik yang digunakan untuk peralatan rumah tangga atau mixer, setrika, kompor listrik, peralatan elektronik, dan lampu penerangan. 4. Energi kalor. Energi listrik dapat diubah menjadi energi kalor atau panas, misalnya pada setrika listrik, kompor listrik, solder listrik, dan alat pengering rambut atau hair dryer. Yang kelima, energi cahaya. Kita bisa melihat karena ada sumber cahaya atau benda memantulkan cahaya ke mata kita. Cahaya juga dibutuhkan oleh tumbuhan. Sumber energi cahaya antara lain cahaya matahari dan cahaya lampu. 6. Energi otot. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh otot tubuh. Manusia dan hewan bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan aktivitas karena memiliki energi otot. Contohnya pada saat kita mengangkat air dan naik turun tangga. Yang ketujuh adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda. Contohnya bunyi bel listrik, bunyi orang berbicara, dan bunyi alat-alat musik. 8. Energi nuklir. Energi nuklir terjadi karena adanya reaksi fiksi atau reaksi fusi dalam atom dan unsur radioaktif seperti uranium. Energi nuklir bisa dimanfaatkan untuk sumber energi pada pembangkit listrik tenaga nuklir. 9. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena letak atau kedudukannya. Semua benda yang berada di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi bumi. Contohnya buah mangga di pohon. Panah yang direntangkan menyimpan energi potensial pegas. 10. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Contohnya tersedia di alam seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Bagaimana tubuh kita mendapatkan energi? Tubuh kita mendapatkan energi dari makanan. Energi ini akan berasal dari makanan, akan diolah dalam tubuh kita melalui suatu proses yang disebut proses pencernaan makanan. Energi tersebut dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, misalnya belajar, berlari, bermain, dan aktivitas lainnya. Bagaimana jika kita tidak makan? Tentu saja tubuh kita akan lemas, lesu, mengantuk, dan tidak bertenaga. Jadi, energi umumnya berasal dari makanan yang diolah dalam tubuh yang mengalami dalam bentuk dari energi kimia menjadi energi gerak. Jadi, kita bisa beraktivitas. Semua energi ini dapat mengalami perubahan bentuk. Apa aja contoh
untuk perubahan energi, coba kita perhatikan di dalam gambar. Yang pertama itu perubahan listrik menjadi gerak, contohnya seperti kipas angin. Yang kedua, perubahan listrik menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu. Yang ketiga, perubahan kimia menjadi gerak, contohnya sepeda motor. Jadi selain makanan, ada juga contoh lainnya yaitu sepeda motor. Di sini saya membuat sebuah video tentang lagu energi. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan-kawanku, belajar bersamaku, macam-macam energi dan perubahannya. Panas, cahaya, gerak, listrik, bunyi, kimia. Itulah macam-macam energi. Yang pertama adalah kimia, jadi panas. Contohnya adalah kompor yang digunakan ibu. Yang kedua adalah listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin di rumahku. Bisa ya? Perubahan energi, listrik jadi cahaya. Contohnya adalah lampu di ruang kelasku. Perubahan energi, kimia jadi gerak. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya terdapat di dalam tubuh kita energi kimia jadi energi gerak, sehingga aku dapat belajar dan bermain. Itulah kawan perubahan energi. Itulah kawan perubahan energi. Itulah kawan perubahan energi. Setelah kita pelajari tentang energi dan perubahannya, kita harus tahu bagaimana cara menghemat energi. Yang pertama, gunakan air secukupnya. Yang kedua, matikan mesin air. Yang ketiga, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Yang keempat, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kelima, gunakan kendaraan secara bersama-sama. Yang keenam, kurangi penggunaan kendaraan. Yang ketujuh, matikan lampu yang tidak diperlukan. Yang kedelapan, beralih menggunakan lampu yang hemat energi. Yang kesembilan, sering menggunakan laptop daripada komputer. Yang kesepuluh, tidak menggunakan komputer di malam hari. Yang kesebelas, berhemat dalam belanja dan transportasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang energi dan perubahan energi? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk subscribe, like, dan share di channel saya. Selani Julia Habiahan. Saya ucapkan terima kasih.